Ini banyak. Nah, tentunya saja kalau dibaca semalaman SKS, tahu SKS itu ya, sistem kebut semalam pastinya tidak selesai. Untuk 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian atau isai. Kalian dilarang keras untuk mencari jawaban di internet dengan cara browsing. Walaupun kalian membawa HP, nanti HP-nya wajib dimasukkan. Ini berlaku untuk kelas 7, 8, 9. Kalau kemenangan browsing atau memberikan jawaban lewat HP, maka HP-nya akan disita. Nanti orang tua yang suruh mengambil. Untuk kelas 8 juga ada ini materinya ya. Yang pertama tentang materi Quran surat Al-Furqan ayat 63. Untuk kelas 9 soalnya 30, pilihan ganda 5 uraian ya. Yang pertama Quran surat Az-Zumar ya, surat ke-39 ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk semuanya saja. Siswa-siswa yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat kembali ya, akan belajar bersama tips dan trik menghadapi PAS ini untuk kelas 7, 8, dan 9 ya, yang mana PAS akan dilaksanakan besok hari Kamis. Oke, sebelum kita ke pembahasan tips dan trik serta materi apa saja yang akan keluar, sebelum itu mari kita mulai dengan membaca doa awal pelajaran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum ke pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan ya bagaimana tips dan trik ya ini untuk menghadapi PAS semester 1 ya, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7 ya. Sebelum ke tips dan triknya atau materi apa saja yang nanti akan diujikan ya, kita harus bisa namanya memanage ya belajar kita, terutama ini kurang lebih setelah video ini dibuat 2 hari ya, sekarang hari Kamis, sekarang hari Rabu dan besok ini ya, pelaksanaannya ada 2 sesi ya. Untuk besok itu materi bahasa Indonesia dan PAI. Nah, ini ada 2 sesi. Yang sesi pertama jam 7 sampai jam 10, yang sesi kedua jam 10 kurang lebih sampai jam 1 siang. Untuk itu jadi pelaksanaan kelas kali ini itu luring ya. Jadi siswa datang ke sekolah menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jangan lupa memakai masker ya. Kemudian nanti duduk ya di ruangan yang sudah ditentukan, dan tentunya saja wajib membawa kartu peserta tes ya. Kalau tidak nanti menghubungi panitia untuk mendapatkan kartu penggantinya. Oke, daripada berlama-lama, untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 ini ya. Ya, untuk kelas 7 itu buku yang digunakan di sini nggak apa-apa ya. Ini ya, buku yang pendidikan agama Islam yang dari Grafindo ya. Nanti kalian pakai, materinya komplit di situ. Ada banyak ini ya, dari yang semester 1 dari bab 1 sampai bab 6. Karena ini banyak, nah tentunya saja kalau dibaca semalaman SKS, tahu SKS itu ya, sistem kebut semalam pastinya tidak selesai. Untuk itu ini ikutilah tip dan trik ini ya,
terkait nanti soal yang akan diberikan dalam tes, persiapan kalian dalam belajar. Jadi nanti akan fokus. Jadi karena penting sekali, jangan di skip atau dipercepat video ini ya. Oke, kita langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama nanti adalah materi tentang iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah, kalau di buku yang biasa kita pakai itu langsung ke bab 2 ya. Iman kepada Allah ya, meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Atau Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha mewaspadai, As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Itu dari 99 itu yang ditekankan 4 tadi yang sudah Pak Askar jelaskan. Nah, nanti akan memahami makna dari keempat Asmaul Husna tersebut. Nah, nanti akan ada soal yang kurang lebihnya itu tentang pengertian iman kepada Allah. Jadi kalian harus tahu apa itu iman kepada Allah dengan benar. Nah, jadi pengertian iman itu apa? Pokoknya kalian harus belajar ya. Kemudian nanti akan disajikan tentang dalil-dalil atau potongan surat dalam Al-Quran ya. Khususnya saja ini langsung saja surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyebutkan dalil dari As-Sami dan Al-Alim. Jadi nanti kalian akan disajikan soal dalil ini termasuk apa. Nah, tadi sudah disebutkan. Yang kedua, yang ketiga ya, mohon maaf, ini akan dijelaskan ilustrasi atau contoh ya kehidupan, contoh soal misalkan tentang apa sikap ini, termasuk pengamalan dari Asmaul Husna yang seperti apa. Jadi ilustrasi soal nanti akan ada pilihannya. Sebelum itu Pak Askar lupa menjelaskan untuk soal PS sekarang, karena masih di tengah-tengah pandemi, itu soalnya jumlahnya 35 soal, 30 pilihan ganda ya, dan 5 urean. Nah, ureannya itu urean yang panjang, bukan urean singkat. Jadi kalian harus pelajari dengan maksimal. Nah, itu yang pertama tadi tentang iman kepada Allah. Nah, yang kedua tentang bab jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, jadi kalau jujur, amanah, dan istiqomah itu masuknya ke bab 3. Pengertian jujur itu apa ya? Jujur itu sering kita tahu lah, yang jelas jujur ya apa gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, gampang. Nah, kemudian amanah atau dapat dipercaya. Contohnya sikap amanah seperti apa? Misalkan kamu diperintah untuk ke warung beli mie misalkan. Nah, beli mie instan 2, dikasih uang 10.000, masih ada kembalian lah. Kembalian itu kamu berikan atau kamu saking sendiri. Nah, itu termasuk contoh amanah. Kalau amanah yang betul ya dipakai berapa rupiah, kembalinya berapa, ada barang, ada kembaliannya ya. Itu kalau amanah ya, tidak nyasar main kantongnya dewek. Nah, setelah itu istiqomah ya. Istiqomah siapa? Nah, biar kalian lebih mendalami, baca di buku, oke? Jujur, amanah, istiqomah. Nah, pengertian ya tadi. Kemudian akan disajikan beberapa pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat mengidentifikasi yang termasuk manfaat dari perilaku jujur, amanah, istiqomah. Nah, kemudian nanti akan ada contoh perilaku. Nah, contoh perilaku itu kalian menyebutkan termasuk dalam kriteria sikap apa. Ada 3, jujur, amanah, istiqomah. Tuh, jadi kalian fokus. Itu bab yang kedua. Ya, berarti yang pertama iman kepada Allah, yang kedua jujur, amanah, istiqomah. Yang ketiga, nah ini yang sering kita bahas, kita dalami pada saat PTM. Karena PTM kita sudah memasuki bab tentang
toharoh. Nah, toharoh atau tata cara bersuci. Nah, nanti akan ada tabel tentang hadas ya. Jadi hadas itu ada dua ya, hadas kecil dan hadas besar. Nanti akan ada contoh tabelnya. Ini termasuk yang hadas kecil mana, yang hadas besar mana. Kalian harus paham. Nah, kemudian nanti juga akan ada tentang sebab-sebab orang melakukan mandi junub itu apa ya. Materi ini sudah kita bahas lah. Kalian sudah mudeng sekali. Kemudian akan ada pertanyaan tentang menyebutkan macam-macam najis. Najis itu ada 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Nah, itu akan disebutkan contohnya hadis ringan atau mukhafafah, najis sedang mutawasito, najis berat mughaladoh. Nah, nanti akan kalian juga menyebutkan contoh benda najis ya. Contohnya kotoran hewan itu termasuk najis apa, kemudian darah yang keluar itu termasuk najis apa, kemudian air kencing bayi laki-laki juga itu termasuk najis yang seperti apa. Nah, nanti juga ada ya bagaimana cara mensucikan najis ya. Najis contohnya najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughaladoh. Itu bagaimana cara mensucikan dari 3 najis tersebut, cara menghilangkan najisnya. Nah, diulangan juga sudah pernah. Nah, kemudian nanti akan ada ilustrasi ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku yang termasuk hadas kecil. Ya, cara menghilangkan atau bersuci dari hadas kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan setelah kencing kalian ngapa, atau langsung celanan, atau apa diapakan itu ya, apa disiram. Nah, itu termasuk cara menghilangkan hadas kecil itu ya, kalau dan sebagainya. Nah, kemudian nanti juga akan ada soal yang amaliyah atau amalan ya, yang tidak boleh dilakukan ketika perempuan sedang haid. Itu apa saja? Contoh amalan-amalan yang berhubungan dengan kegiatan ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang terkena haid. Nah, itu sudah dijelaskan warawiri ngasih apel kecepat. Nah, nanti juga akan ada soal yang berhubungan dengan tata cara wudhu yang benar, antara rukun, sunnah ya, urutan yang benar dari misalkan sunnah dan wajibnya digabung, dari cuci tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka disertai niat, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh telinga, kemudian membasuh kaki dan doa. Tuh ya, urutan wudhu jika sunnah dan wajibnya digabung. Nah, kemudian akan ada pertanyaan lagi nanti tentang bersuci dari hadas ya. Dan ada materi juga itu tentang tayamum. Nah, tayamum kemarin adalah belum dijelaskan karena waktunya itu PTM-nya terlalu mepet. Jadi kalau tayamum itu dilaksanakan apabila ketika bersuci itu sulit mendapatkan air. Nah, menggantinya dengan debu ya. Nah, debunya tidak hanya yang ada di tanah, tapi debu yang menempel di tembok, di meja, di kursi, itu bisa digunakan untuk tayamum. Dan tayamum ini sebagai pengganti wudhu. Dan untuk wudhu kan misalkan mau sholat digunakan berkali-kali asal belum batal itu sah. Tapi kalau tayamum, nah itu hanya untuk satu waktu sholat, niatnya pun berbeda. Nama itu tayamuma istibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, rukunnya pun berbeda dengan wudhu. Untuk lebih jelasnya kalian pelajari tentang tayamum untuk tambahan. Nah, yang terakhir ini tentang materi taharah.
yang akan nanti disajikan soalnya adalah sebab batalnya tayamum dengan benar. Jadi tayamum itu juga bisa batal. Nah, seperti apa kalian pelajari di buku. Nah, selanjutnya yaitu tentang sholat, bab tentang sholat berjamaah dan sholat sendirian, ya, sholat berjamaah tentang yaitu menyebutkan hadisnya keutamaan sholat berjamaah. Al jama'atu afdalu min sholatil fardhi bisa beri wa isrina dal berjata. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa lebih utama? Pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada orang sendirian. Dan hukum melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Nah, kemudian kalian juga nanti akan dikasih pertanyaan, apa sih itu pengertian sholat berjamaah? Juga harus tahu sholat jamaah itu apa, ya. Orang ya sholat jamaah, sholat bareng-bareng. Ya iya, maksudnya ya lebih kompleks lagi. Nah, kemudian nanti akan ada soal yang kalian suruh menyebutkan syarat-syarat menjadi imam itu apa saja yang kemarin itu yang ada kriterianya, ya. Salah satunya yang fasih bacaannya, kemudian alim, ya, bisa mengetahui atau tahu tata cara sholat yang benar dan sebagainya. Ada baligh, ada berakal sehat dan sebagainya. Itu syarat-syarat menjadi imam. Nah, kemudian tadi keutamaan sudah, ya, keutamaan sholat berjamaah yang hadis Pak Askar tadi sebutkan. Kemudian nanti akan ada, ya, contoh makmum yang terlambat itu disebut dengan makmum apa? Kemarin sudah dijelaskan makmum yang terlambat. Makmum itu ada 3. Yang pertama makmum muwafiq yang mengikuti dari Allahu Akbar sampai salam. Yang kedua makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Yang ketiga makmum dadakan, tapi bukan tahu bulat digoreng dadakan, tetapi apabila ada orang sholat sendirian, Allahu Akbar, kemudian kamu daripada nyong sembahyang dadakan ikut jamaah disentil, oh berarti itu termasuk makmum yang dadakan. Nah, niatnya nanti yang sholat sendirian saya jadi imam, yang belakang langsung niat jadi makmum. Nah, dan juga nanti ada soal lagi yang tentang kesalahan sholat berjamaah, ya. Hal-hal yang harus dilakukan, misalkan ini ketika imam itu salah, tentunya makmum itu mengingatkan. Kalau yang makmum laki-laki dengan membaca subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Imam salah dikuyoi tapi tepuk punggung tangan. Nah, imam salah waduh tepuk tangan kayak perlu kita. Nah, itu, ya, jadi itu tentang sholat berjamaah. Nah, sudah berapa bab? Iman kepada Allah, jujur, amanah, istiqomah, toharoh, dan sholat berjamaah. 4 bab. Nah, sekarang bab kelima, yaitu dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Yang tugas kalian itu menulis lagu atau browsing lirik kisah sang Rasul. Nah, ini apa ada hubungannya, Pak? Ada hubungannya. Jadi setelah Nabi Muhammad umur 40 tahun, ya, dia diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, maka akan turun wahyu pertama. Nah, wahyu pertama itu turun di mana? Ya, di Gua Hiro. Nah, ketika turun itu, apakah yang diturunkan perintah untuk apa? Yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai di 5. Itu surat tentang wahyu pertama ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun. Nah, setelah itu nanti ada pertanyaan juga. Sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Nah, sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan asabiqunal awalun. Disebutkan siapa saja. Nah, pengen kepo pelajari lagi.
Kemudian peserta didik juga akan menyebutkan usia Nabi ketika menjadi Rasul, tadi sudah disebut umur 40 tahun. Kemudian mengidentifikasi pengasuh Nabi ketika masih kecil dengan tepat itu yang ada dalam lirik Kisah Sang Rasul, ya kalian pelajari. Nah kemudian ini juga masih terkait lirik Kisah Sang Rasul. Pokoknya kalian yang kemarin suruh dihafalkan itu insya Allah keluar. Nah ditambah lagi wahyu pertama itu tentang apa yang tadi sudah disebutkan, ditambah lagi orang yang pertama masuk Islam disebut dengan asabiqunal awalan itu siapa saja. Sudah 5 bab, tinggal 1 lagi. Nah yaitu tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, itu yang ada di bab 6. Tetapi kita mempelajarinya itu dulu pada saat bab pertama. Nah, kalau di buku yang biasa kita pakai itu di bab pertama keutamaan menuntut ilmu. Nah itu dalam surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11 yang dalam Al-Quran itu ya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah itu tentang apa itu ya? Keutamaan menuntut ilmu, menyebutkan istilah lain dari menuntut ilmu, mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah nanti akan ada potongan Quran surat Al-Mujadalah yang tadi Pak Askar bacakan itu. Peserta didik dapat mengartikan potongan lafal tersebut dengan benar. Jadi nanti kalian akan mengartikan itu ya. Nah, oke. Kurang lebihnya itu yang nanti akan keluar ya, 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian atau isai. Ya. Itu yang kurang lebih akan trik jitunya ya. Jadi kalian tadi sudah disebutkan ya, Pak Askar itu menjelaskan mungkin terlalu cepat. Duh, kayak kebanteran ya. Jangan lupa kalau terlalu cepat ya diulangi maning. Kalau usah bingung, diulangi maning ya. Play lagi sambil ditulis, dipahami. Nah, untuk kenapa perlu belajar diarahkan biar apa? Biar kalian tidak terlalu pusing. Itulah trik jitu. Ya, trik jitu menghadapi PAS ya, tadi sudah disebutkan. Bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa, tidak menyebutkan soalnya itu nggak boleh. Ini adalah tips dan trik menghadapi PAS khususnya mapel PAI kelas 7 ini ya. Nah, untuk itu kalian belajar ya, yang semangat, yang sesi 1 pagi, yang sesi 2 siang. Kemudian ini ada larangan keras untuk yang sesi 1 setelah ujian selesai atau tes selesai. Jangan membocorkan, itu akan merugikan dirimu sendiri ya. Yang diuntungkan temannya, kamu yang dirugikan. Yang kedua, ketika melaksanakan penilaian akhir semester, kalian dilarang keras untuk mencari jawaban di internet dengan cara browsing. Walaupun kalian membawa HP, nanti HP-nya wajib dimasukkan. Ini berlaku untuk kelas 7, 8, 9. Kalau kewenangan browsing atau memberikan jawaban lewat HP, maka HP-nya akan disita nanti orang tua yang suruh mengambil. Makanya lebih baik HP-nya dinonaktifkan, ditaruh di tas ya. Dan ketika memasuki ruangan itu jangan lupa kartunya dibawa ya. Jangan kartunya nang ndi. Nah, jangan sampai itu harus dibawa, nanti tanda tangan oleh pengawas, dan para bapak ibu guru pengawas juga akan mengawasi kalian ya. Jika ada yang kelihatan curang ya, berarti
sudah melanggar tata tertib, dan tata tertib akan dibahasakan besok. Oke, cukup sekian. Ini berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 8 juga ada ini materinya ya. Untuk kelas 8 juga ada ini materinya ya. Yang pertama tentang materi Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra tentang rendah hati, hemat, dan hidup sejahtera. Ini untuk kelas 8 juga disebutkanlah beberapa materinya ya. Menyebutkan tanda-tanda tingginya iman tentang hari kiamat ini ya. Dan masih kemudian materi yang kedua juga tentang Quran surat Al-Furqan ya, ayat 63, sama memahami makna, dan masih banyak hadis Nabi dapat menyebutkan maksud dari itu hadis tentang makna Quran surat Al-Furqan ya, hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ini ya. Kemudian ada lagi ya tentang iman kepada kitab Allah ya. Kitab Allah itu yang wajib kita imani ada berapa ya? 4 ya, sebutan apa saja ya. Iman kepada kitab Allah ya. Contoh perilaku mencintai Al-Quran, dapat memasakkan contoh perilaku mencintai Al-Quran dengan benar ya, itu kitab Allah. Kemudian ini Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 serta hadis terkait tentang perilaku menghindari minuman keras atau khamr, judi, dan pertengkaran. Ini untuk kelas 8 juga ya dipelajari ini. Kemudian materi apa lagi tentang hikmah sholat berjamaah, hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya. Itu macam-macam sholat sunnah apa saja ya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan lain sebagainya. Ada kusuful qamar, kusuful samsi atau sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian ada macam-macam sujud, sujud syukur, sujud tilawah, sama sujud sahwi ya. Kemudian pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah hingga masa Abbasiyah juga yang ini yang kelas 8 wajib dipelajari ini. Nah, tokoh-tokoh yang dari Bani Umayyah ya, itu ada siapa saja disebutkan. Nah, hikmah sholat berjamaah, macam-macam sujud, sejarah pertumbuhan pada masa Bani Umayyah ini sekelintas untuk kelas 8. Untuk kelas 9-nya juga ada ini ya. Maka coba lihat dulu untuk kelas 9. Nah, jadi video ini untuk kelas 7, 8, dan 9 ini. Ya, untuk PAI kelas 9 ya. Sama untuk kelas 9 soalnya 30, pilihan ganda 5 uraian ya. Yang pertama Quran surat Az-Zumar ya, surat ke-39 ayat 53, Quran surat An-Najm ya. Kemudian yang ayat 39 sampai 42, Quran surat Ali Imran ayat 143 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian materi yang kedua tentang iman kepada hari akhir, yaitu tahapan-tahapan, yaitu dari yaumul apa ya. Kemudian nama lain hari akhir dan artinya, misalkan al-apa itu dan artinya ya. Kemudian dapat menyebutkan salah satu nama hari akhir yang sesuai dengan ilustrasi ya, nanti akan ada soal ilustrasinya. Dapat menentukan salah satu nama hari akhir yang sesuai dengan ilustrasi. Jadi nama-nama hari akhir itu yaumul dipahami ya, diingat. Kemudian tanda-tanda kiamat itu kan ada dua, kiamat kubro dan kiamat sughro. Kiamat kubro yang kiamat besar ya, matinya seluruh makhluk hidup, dan kiamat sughro yang
biasa ada kematian ya, ada orang mati, itu kiamat sughra, tanda-tandanya seperti apa gitu ya. Kemudian tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Zakat fitrah itu dilakukan pada bulan apa ya, misalkan bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal, yaitu zakat harta ya. Zakat mal itu seperti apa saja. Nah, itu sesuai dengan nisab. Nisab siapa? Nisab itu ketentuan zakat mal dengan benar ya. Jadi kalian nanti akan ada hitung-hitungan, jadi siapkan ya cara menghitung zakat mal. Misalkan zakat penghasilan atau zakat dari hasil panen, itu kan ada zakatnya, itu tidak semuanya mutlak milik kita. Seperti kalian makan ayam, masa mau makan kotorannya sekalian? Pastinya ya kotorannya dibuang. Itu seperti itu kita melakukan zakat fitrah untuk diri sendiri, zakat mal untuk harta. Kenapa fitrah? Karena zakat fitrah itu zakat suci. Fitrah itu seperti kalian dilahirkan itu dalam keadaan suci atau fitrah. Nah, kemudian ini ada lagi ya tentang ketentuan ibadah haji dan umroh, perbedaan antara haji dan umroh ya. Kemudian ada haji tamatu, haji kirot dan sebagainya. Itu apa? Yang umroh dulu baru haji namanya apa? Haji dulu baru umroh namanya apa? Tuh, ketentuan ibadah haji, pengertian rukun ya. Kemudian rukun haji itu apa saja, wajib haji itu apa saja. Kemudian potong rambut namanya apa, tahalul, sa'i apa, tawaf apa ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, melaksanakan ibadah haji, terus melempar jumroh ya. Dapat menyebutkan syarat dan rukun haji. Larangan ya, larangan itu kalau melanggar larangan akan mendapatkan dam atau sanksi. Nah, itu apa saja larangan ketika kita sedang haji ya. Ya walaupun belum haji kan, tapi ada materinya. Kalau dulu sebelum pandemi ya, kita praktek, karena sedang pandemi kita pending dulu prakteknya. Nah, itu jadi ketentuan haji dan umroh ya. Dapat menentukan syarat wajib dan rukun umroh dengan benar. Nah, kemudian yang bab terakhir ini untuk kelas 9 ya, tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara ya. Jadi Islam di Nusantara itu berkembang lewat jalur apa saja ya. Ada jalur perdagangan ya, perkawinan, dan jalur apa saja ya. Yang jelas Islam datang ke Indonesia dengan damai. Nah, masuknya Islam ke Indonesia dengan benar, dapat menjelaskan cara penyebaran Islam sesuai dengan nanti soal ya, kan dapat memasangkannya dengan ini. Dan kalian juga harus pahami tabel nama Wali Songo dan nama aslinya ya. Misalkan nama Syarif Hidayatullah itu nama Sunan siapa? Nah, kemudian kalau Sunan Gunung Jati aslinya namanya Sunan apa ya. Kemudian Sunan Wali Songo kan ada 9 itu ya, Sunan apa saja itu kan mempunyai nama asli ya. Misalkan yang terkenal Syarif Hidayatullah itu namanya Sunan siapa? Syarif sendiri. Nah, kayak ya, ilustrasi bisa dapat menentukan penyebab berkembangnya ajaran Islam di Nusantara ya. Jadi Islam masuk di Nusantara itu berkembangnya bisa lewat kebudayaan, itu dibawakan oleh Sunan siapa? Misalkan wayang oleh Sunan Kalijaga, kemudian gamelan oleh Sunan Bonang dan lain sebagainya. Kemudian menentukan nilai keteladanan dari Wali Songo dengan benar. Misalkan yang tadi ya, Sunan Kalijaga itu lewat wayang, berarti ketika ada wayang, nonton wayang, kalian itu asik ini ya. Nah, kita melihat nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan atau kesenian wayang itu. Nah, kita mengambil hiroh atau hikmah. Oh, berarti menyebarkannya kalau di Indonesia itu unik ya. Dari segi bangunan ya, misalkan pendidikan yang sekarang masih ada, yaitu pondok pesantren. Itu zaman dulu, zamannya Wali Songo sudah ada sampai sekarang. Itulah pendidikan yang masih ada, eksis sampai sekarang. Pendidikan pondok pesantren itu dari zamannya Wali siapa dicari. Nah,
Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan nama kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat, yaitu mulai Islam dari Kerajaan Pajang, kemudian Demak Bintara, kemudian Mataram Islam, sampai kerajaan-kerajaan yang lain di Nusantara. Oke, untuk itu cukup sekian untuk tips dan trik menghadapi PAS Pendidikan Agama Islam dan Budi Berketi untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP yang akan dilaksanakan besok. Semoga tips dan trik ini dari video yang mungkin durasinya panjang ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Cukup sekian. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang mau komen silahkan, bagi yang mau bertanya silahkan komen di bawah ya. Untuk itu cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, karena saya itu orang biasa dan mungkin banyak salah, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekian, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.